Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada materi praktik akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai jurnal umum. Sebelum membahas ke jurnal umum, Ibu akan memperkenalkan bagaimana alur jurnal umum pada perusahaan jasa. Pada jurnal umum, kita akan mempelajari mengenai definisi buku jurnal, kemudian definisi jurnal umum, kemudian fungsi dari jurnal umum dalam akuntansi, kemudian langkah dalam pembuatan jurnal umum. Selanjutnya, proses posting dalam jurnal umum. Kita langsung lanjut untuk yang pertama, definisi buku jurnal. Untuk jurnal dalam akuntansi sendiri di sini diartikan catatan keuangan yang berbentuk buku spreadsheet atau perangkat lunak akuntansi yang berisi informasi mengenai transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan pada periode tertentu. Pada jurnal umum sendiri itu merupakan buku pertama dalam proses pembukuan akuntansi di perusahaan. Pembukuan jurnal umum sendiri mengacu pada dokumen transaksi perusahaan dengan periode tertentu. Kemudian kita masuk pada fungsi jurnal umum dalam akuntansi. Di sini jurnal umum memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi historis, kemudian fungsi pencatatan, yang ketiga fungsi analisis, kemudian fungsi instruksi, dan yang terakhir fungsi informatif. Untuk fungsi historis, di sini fungsi historis pencatatan jurnal umum dilakukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Sehingga pada jurnal ini menggambarkan kegiatan yang terjadi di perusahaan dengan cara berurutan dan terus-menerus. Kemudian fungsi pencatatan. Untuk fungsi pencatatan dalam jurnal umum berarti melakukan pencatatan transaksi yang terjadi di perusahaan. Jadi, setiap terjadi perubahan kekayaan, modal, biaya, maupun pendapatan, semua itu harus dicatat dalam jurnal umum. Tujuannya untuk apa? Agar laporan keuangan perusahaan dapat tercatat dengan lengkap sesuai dengan semua transaksi yang sudah terjadi. Kemudian fungsi analisis. Fungsi analisis di sini dapat diartikan jurnal umum merupakan hasil dari analisis semua transaksi yang berupa pendebitan dan pengkreditan akun akibat adanya transaksi. Analisis sendiri dapat dilakukan meliputi penggolongan nama akun, pencatatan akun di sisi debit atau di sisi kredit beserta jumlah nominalnya. Kemudian fungsi instruksi. Di sini yang dimaksud adalah jurnal umum itu merupakan perintah untuk melakukan pendebitan atau pengkreditan akun sesuai dengan catatan yang terjadi di dalam jurnal. Kemudian kita lanjut ke fungsi informatif. Untuk fungsi informatif diartikan bahwa jurnal umum dapat memberikan informasi mengenai bukti pencatatan yang terjadi di dalam perusahaan. Kita lanjut, langkah membuat jurnal umum. Untuk langkah-langkah membuat jurnal umum pada perusahaan jasa, yang pertama yaitu menyiapkan lembar jurnal. Biasanya pada perusahaan yang berskala kecil itu menggunakan sistem manual dalam pencatatan akuntansinya. Biasanya menggunakan lembaran kertas jurnal. Adapun perusahaan yang berskala menengah ke atas dan berskala besar biasanya menggunakan pencatatan yang lebih canggih dengan menggunakan sistem komputerisasi, sehingga tidak memerlukan dan menyiapkan lembaran kertas jurnal.
Kemudian yang kedua, mengumpulkan bukti transaksi. Setelah menyiapkan kertas jurnal ataupun jurnal di dalam komputer yang sudah tersedia, kemudian mengumpulkan semua bukti transaksi yang terjadi dan dimasukkan ke dalam jurnal. Jadi, sebelum melakukan penginputan itu, bukti transaksi harus diurutkan sesuai dengan tanggal transaksi. Jadi, tanggal yang lama itu terlebih dahulu. Kemudian, langkah ketiga, mengidentifikasi nama akun yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Misalnya, kas, modal, utang, piutang, biaya, pendapatan, dan aset tetap. Kemudian langkah yang keempat, mengidentifikasi saldo normal akun berdasarkan jenis kegiatan transaksinya. Jadi setelah melakukan pengidentifikasian jenis nama akun, kemudian itu menentukan kelompok akun yang masuk di sisi debit maupun di sisi kredit dengan saldo normal. Misalnya gini, untuk kelompok akun aset dan biaya pada sisi debit, sedangkan kelompok aset utang dan pendapatan maupun modal masuk pada sisi kredit. Jadi untuk pengidentifikasian saldo normal ini tuh harus teliti untuk meminimalisir kesalahan dalam perjurnalan maupun kesalahan dalam pemostikan ke buku besar. Untuk langkah yang terakhir, menulis nominal transaksi dengan teliti. Jadi setelah melakukan pencatatan, sebaiknya melakukan pengecekan secara teliti dan diulangi beberapa kali mengenai angka yang ditulis pada jurnal tersebut. Kemudian masuk pada bentuk jurnal umum. Di dalam bagian ini akan dibahas pemakaian jurnal umum. Untuk kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Kemudian untuk nomor SB adalah nomor kode bukti transaksi. Biasanya kolom ini digunakan untuk mencatat nomor surat bukti, misalnya nomor faktur dan nomor cek. Untuk nomor SB sendiri dalam latihan itu dapat dihilangkan atau tidak dipakai. Kemudian yang ketiga, kolom akun atau keterangan. Ini itu digunakan untuk mencatat akun yang didebit atau dikredit beserta keterangan singkat. Biasanya akun yang dikredit itu ditulis menjorok lebih ke dalam. Kemudian untuk kolom yang ref itu singkatan dan reference. Kolom ini digunakan sebagai tanda bahwa transaksi sudah diposting ke akun buku besar. Untuk kolom yang kelima dan keenam itu kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat jumlah akun yang akan dicatat di sebelah debit dan jumlah akun yang akan dicatat di sebelah kredit. Untuk proses posting dalam jurnal umum, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Demikian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.